Pemirsa, Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta mulai hari ini ditutup selama 3 hari ke depan. Meski ditutup, pemeriksaan perkara tetap berjalan dan dikerjakan di gedung lama KPK. Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ditutup selama 3 hari mulai dari hari ini hingga Rabu mendatang. Keputusan ini diambil pasca 23 pegawainya dan salah satunya penyidik senior Novel Baswedan dan seorang tahanan KPK terkonfirmasi positif COVID-19. Meski demikian, pemeriksaan perkara tetap dilakukan di gedung C1 atau gedung lama KPK. Rencananya jika gedung KPK sudah kembali dibuka, para pegawai akan bekerja dengan pengaturan sistem kerja sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Setiap harinya akan dibagi 2 shift, sehingga gedung perkantoran hanya akan terisi 50% pegawai di setiap shiftnya. Sebagai antisipasi menyebarnya virus COVID-19 di areal gedung KPK, hari ini Sabtu 29 Agustus 2020, Biro Umum KPK melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan di areal gedung Merah Putih, Kafling C1 dan juga rutan cabang KPK. Selanjutnya, selain itu juga dilakukan fogging ke seluruh ruang kerja maupun areal-areal ruang-ruang lainnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Ririn Oktaviani di Gedung KPK Jakarta. Ya Ririn, dengan ditutupnya Gedung KPK untuk sementara, apakah penyelidikan dan penyidikan masih tetap berlanjut? Ya Wilson, dan juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga mensterilkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan KPK mengambil kebijakan untuk melakukan sistem bekerja dari rumah untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mulai hari ini hingga hari Rabu 2 September mendatang. Kebijakan ini diambil oleh pimpinan KPK usai menggelar rapat pimpinan yang pada hari Jumat kemarin berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pegawai yang terpapar COVID-19 menjadi 23 pegawai, 1 diantaranya merupakan penyidik senior Novel Baswedan, ditambah dengan 1 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saat ini aktivitas di gedung KPK sepi, para pegawai tidak menghadiri atau tidak berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun memang akan tetapi sejumlah kegiatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini memang tidak dapat dilakukan di rumah, khususnya yakni adalah kedeputian penindakan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara yang saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dilaksanakan, namun KPK memberikan prioritas terhadap perkara-perkara khususnya yang berdasarkan undang-undang. Tersangka tersebut masa tahanannya sudah hampir habis, oleh karena itu perlu dilakukan penindakan lebih lanjut. Tentunya pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Sementara itu, Deta dan juga Wilson berkaitan tentang sidang kode etik Firly Bahuri, yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan helikopter mewah yang sedianya akan digelar hari ini, kemudian dilakukan penjadwalan ulang, yakni pada hari Jumat 4 September 2020 pada pukul 9 pagi dikarenakan adanya penutupan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan berkaitan tentang penutupan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ini, nantinya pegawai KPK akan kembali bekerja pada hari Kamis. Tentunya kebijakan-kebijakan telah disiapkan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni diantaranya adalah membagi para pegawai 50% bekerja dari rumah dan 50% bekerja di kantor. Bagi para pegawai yang kemudian bekerja di kantor ini nantinya akan terbagi menjadi 2 shift, yakni sebagian pegawai akan mulai bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore dan juga sebagian lainnya akan bekerja dari pukul 12 hingga pukul 8 malam. Tentunya juga penyemprotan disinfektan juga dilakukan baik di ruang-ruang Komisi Pemberantasan Korupsi maupun di ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, terima kasih Ririn atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.